Silakan masuk. Ya. Mau duduk di mana? Di sini. Baik. Gimana? Gimana duduknya, sudah nyaman? Sudah. Kalau boleh tahu, ini namanya siapa? Nama saya Frans. Frans. Dari mana, Frans? Dari Ciumbuleuit. Ciumbuleuit. Ya, Tinggal sama siapa di sana? sendiri. Kontrak? Enggak. Atau rumah sendiri? Rumah sendiri. Rumah sendiri. Ya, Sebelumnya pernah mengikuti konseling? belum pernah. Belum pernah. Belum. Jadi selama proses konseling itu, Dek Frans gak perlu takut rahasianya terbongkar. Dan sebelum kita mulai proses konseling, ada baiknya kita kesepakatan waktu dulu, ya. Ya, Kalau saya kasih waktu 10 menit dalam proses konselingnya, ada setuju gak? ya boleh. Setuju. Nah, nanti bila dalam 10 menit itu proses konselingnya belum terselesaikan, nanti masuk pada tahap tindak lanjut atau nanti bisa diselesaikan di proses konseling berikutnya. Gimana? Ya, baik. Kalau boleh saya tahu nih, ada permasalahan apa sih, Dek? Jadi begini. Jadi akhir-akhir ini saya tuh menjadi kurang produktif. Kurang produktif bagaimana? Ya, jadi gimana ya? Saya tuh pusing. Pola tidur saya menjadi berubah dan ya jadi kurang produktif lah dalam mengerjakan sesuatu hal. Lalu? Ya, jadi siang terkadang suka ngantuk tidur dan malamnya susah tidur. Oke. Tapi Ade tahu gak sebelumnya permasalahan apa yang bikin Ade pola tidurnya itu berubah? Betul gak? Ya, mungkin gara-gara saya suka begadang di malam hari. Iya. Lalu? Ya paling itu sih, susah tidur jadinya. Gak tahu kenapa tiba-tiba susah tidur. Nah, di kegiatan Ade begadang ini saat malam hari, apa sih yang dilakuin Ade? Mengerjakan tugas. Mengerjakan tugas. Lalu apa lagi? Udah paling fokus di tugas sih. Fokus di tugas. Ya, Emang seberapa banyak sih tugas yang Ade kerjain selama ini? banyak sekali. Karena kan dalam satu minggu saya kuliah 6 hari. Ya. Ada 6 tugas untuk dikumpulkan di minggu berikutnya. Baik. Nah, jadi satu hari saya harus mengerjakan satu tugas yang tugasnya itu nggak sedikit, memakan waktu tidur saya sehingga saya tidak bisa tidur di malam hari untuk mengerjakan tugas yang harus dikumpulkan di minggu depan. Memangnya tugas yang diberikan oleh dosen ini bisa mempengaruhi pola tidur Ade? Bisa Bu, kan tadi saya udah jelaskan. Saya sering begadang untuk mengerjakan tugas, jadi sangat mempengaruhi dan berubah pola tidur saya menjadi terbalik. Iya. Memangnya Ade tidak memanage waktu gitu sebelumnya saat mengerjakan tugas, jadi membagi-bagi porsi-porsinya gitu. Mengerjakan tugas yang satu, lalu mengerjakan tugas yang dua, bagaimana? Sudah Bu, Sudah. Lalu mengapa masih bisa begadang gitu? ya karena mungkin tugasnya banyak dan saya kewalahan untuk mengerjakannya, Jadi sehingga ya siang tidur gitu. gitu, ya gitu. Saya juga pusing. Sekarang juga saya ngantuk Bu, kalau mulai Ibu tahu. Iya sih, kelihatan tuh Iya mukanya kurang tuh. fresh nih. Ya, mata saya tuh sembab. Biasanya tidur kalau malam berapa jam sekali sih kalau setiap malam? Paling lama nih? Tidur mah malam sekali Bu. Enggak, maksudnya durasi jamnya gitu. Nggak tahu Bu, kurang tahu. Tapi saya suka bangun jam 4 subuh. Tidur Tidurnya lewat dari jam 12. bisa lewat, bisa kurang.
Tapi merasa cukup gak selama tidur? Cukup, tapi suka mengantuk di siang hari. Nah, baik. Mengapa Ade tidak mengerjakan tugasnya pada saat siang saja? Karena siang selesai kuliah, saya langsung bekerja di toko ayam goreng. Jadi ya tidak ada waktu untuk mengerjakan di sela-sela pekerjaan saya. Jadi tidak ada waktu gitu ya? Tidak. Mengapa Ade tidak mengerjakan di sela-sela perkuliahan, misalnya sama teman-teman, bisa di waktu jam kosong ataupun di waktu istirahat? Karena kampus saya nggak ada waktu istirahat, Bu. Jadi masuk jam 7 sampai jam 12 itu 3 mata kuliah. Langsung pulang. Jadi nggak ada sela-sela kosong. Memangnya saat kerja Ade diberi waktu berapa jam sih sehari? Tidak tentu ya, Bu. Soalnya kejar target, misalkan 100% harus habis ya. Ya. Nunggu 100% habis baru pulang gitu. Kalau biasanya nih Ade pulang kerja jam berapa? Biasanya sih sebelum maghrib. Sebelum maghrib itu habis 100 pieces ayam. Iya, kalau 100 pieces. Enggak. Kalau 1000 pieces ya harus 1000 pieces habisnya. Banyak juga ya? Itu banyak, Bu, cabangnya banyak soalnya. Banyak yang minat gitu Iya, ya? banyak yang minat. Jadi ada capek Iya, gitu. saya capek, Kelelahan, ngurusin ayam. bersihin ayam. Oh begitu. Jadi hal apa sih yang bakal dilakuin Ade jika hal ini terus-menerus terjadi seperti itu? Maka dari itu saya datang ke sini tuh untuk mencari solusi dengan meminta bantuan Ibu. Ya. Jadi menurut Ibu saya tuh harus gimana? Kalau menurut Ibu, Ade nih harus bisa memanage waktu. Misalnya pagi kuliah kan, Ya. siang kerja, malam ngerjain tugas. Nah, kalau bisa sih di sela-sela Ade berjualan masih bisa tuh sambil ngerjain tugas. Karena kan jaga toko di Fransikan kan pasti banyak ya karyawannya. Enggak, Bu, cuma saya sendiri. Ah, masa sih? Iya. Ya, kalau sendiri tuh bahkan lebih bebas. Lebih bisa berkreasi lagi gitu sambil mengerjakan tugas. Gitu sih kalau menurut Ibu, bisa memanage waktu, tidur juga, jadi nggak terganggu gitu siang dan malam. Bagaimana, apakah Ade memiliki keinginan untuk merubahnya? Karena kan nggak ada salahnya ya mengerjakan tugas saat malam hari juga. Benar nggak? Ya benar, Bu. Ada keinginan nggak untuk merubahnya? Ya saya ingin, Bu, sebenarnya karena udah capek gitu begadang terus mengerjakan tugas. Oke, kalau gitu hal apa sih yang akan dilakuin Ade saat mengatur waktu tersebut? Mungkin saya harus Apa? mengatur lagi waktu bekerja, waktu mengerjakan tugas, Tuh. dan merubah pola tidur saya agar kembali seperti normal. Baik, Bu, saya akan mengusahakannya mulai dari malam ini atau Ya. besok bisa. Baik, kalau gitu jika Ade sudah paham dan sudah ingin dan memiliki keinginan untuk menerapkannya di kehidupan Ade, mudah-mudahan proses konseling ini bisa membantu ya. Ya, Bu. Dan nanti jika ada apa-apa bisa kembali lagi ke sini ya. Karena waktunya hanya 10 menit, jadi saya cukupkan saja ya. Ya, Bu. Baik, terima kasih. Oke, kalau gitu saya antar keluar ya. Ya, Bu.